menarik yang ini terbitan tahun 2020 yang judulnya adalah Feeling Hungry After Eating. Kenapa sih terjadi munculnya rasa lapar padahal kita udah makan? Dan mesti ngapain aja kalau misalnya rasa lapar itu muncul? Di sini dikatakan bahwa hunger is your body ways of letting you know it needs more food. Jadi yang namanya rasa lapar itu pasti terjadi, teman-teman, ya. Dan lapar adalah sinyal yang diberikan oleh tubuh untuk menginformasikan bahwa kita butuh makan atau tubuh kita itu butuh makanan. Dan banyak orang yang masih merasa lapar padahal mereka sudah makan. Banyak faktor penyebabnya, teman-teman, antara lain pola makan, hormon, gaya hidup. Nah, hari ini kita akan bahas satu persatu, ya. Kita akan mulai dari yang namanya meal composition. Jadi di artikel ini dikatakan bahwa faktor pertama yang mungkin menjadi sebab atau alasan kenapa kita masih lapar padahal kita sudah makan. Salah satunya adalah karena meal composition atau komposisi makanan. Tanpa kita sadari, teman-teman, pola makan harian kita itu kadangkala tidaklah berimbang, ya. Terlalu banyak karbo, terlalu banyak lemak, terlalu banyak gula, terlalu banyak garam, terus sedikit sekali serat, sedikit sekali protein. Bahkan kalau teman-teman melakukan program diet, teman-teman hanya fokus pada kalori defisit, tapi teman-teman jarang sekali fokus pada komposisi makro dan mikronutrisi. Nah, di sini dikatakan, teman-teman, bahwa untuk bisa mencegah atau meminimalisir rasa lapar padahal sudah makan adalah fokus pada dua hal. Yang pertama adalah komposisi protein, yang kedua adalah komposisi serat. Dalam hal ini adalah sayur-sayuran dan buah-buahan. Kenapa? Karena begini, teman-teman semua. Protein dan serat itu punya dua keistimewaan. Keistimewaan yang pertama adalah mereka dalam jumlah kalori yang sama itu memiliki kalori density yang sangat-sangat besar pengaruhnya ke sistem pencernaan makanan kita. Itu biasa dikenal dengan istilah kalori density, ya. Di mana, teman-teman semua, kalau kita bicara kalori density atau kepadatan kalori, teman-teman bisa lihat bahwa 500 kalori dari lemak, 500 kalori dari makanan-makanan berproses atau dalam hal ini karbohidrat, 500 kalori dari protein, dan 500 kalori dari sayur-sayuran dan buah-buahan, dalam hal ini serat, itu menimbulkan efek yang berbeda ke dalam sistem pencernaan kita. Dan dalam hal ini adalah teman-teman bisa lihat bahwa tingkat satiety atau level kepuasan ketika kita makan protein dan makan serat itu sangat berbeda jauh ketika kita hanya makan karbohidrat atau makan lemak. Ya, terlalu banyak lemak, terlalu banyak karbohidrat. Teman-teman, ini adalah ilustrasi dari gambaran keempatnya itu memiliki jumlah kalori yang sama. Nah, maka dari itu penting sekali buat kita memahami bahwa asupan protein dan asupan serat itu sangat penting dalam komposisi makan kita. Nah, ya. Jadi yang paling penting adalah fokus pada asupan protein dan asupan serat dan buah-buahan. Supaya apa? Supaya teman-teman tidak mudah merasa lapar lagi padahal habis makan, ya. Nah, itu adalah meal composition-nya. Jadi protein dan serat. Keistimewaan yang kedua apa? Keistimewaan yang kedua adalah protein itu dicerna dalam jangka waktu yang lama, sama juga dengan serat, ya. Beda dengan karbohidrat, beda dengan lemak. Kalau protein dan serat ketika masuk ke dalam sistem pencernaan butuh waktu yang cukup lama untuk mencerna kedua jenis makanan ini. Sehingga teman-teman akan merasa kenyang lebih lama. Makanya banyak orang yang dalam hal ini menyarankan teman-teman untuk fokus pada asupan protein dan memenuhi kebutuhan serat minimal 25 gram. Nah, itu meal composition, ya. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua, teman-teman, ternyata adalah stretch receptor. Stretch receptor ini kemarin sempat happening yang disebabkan karena operasi bariatrik dari si Melly Guslo, ya.
Seperti yang teman-teman ketahui, bahwa yang namanya sistem pencernaan kita itu punya otot yang bisa mengembang dan bisa menyusut. Ya, semakin banyak makanan yang masuk, maka lambung akan mengembang untuk menampung makanan tersebut. Nah, kalau kita terlalu sering dan terbiasa untuk makan makanan dalam porsi yang besar setiap hari secara konsisten, maka secara tidak langsung lambung akan berkontraksi maksimal untuk menampung makanan tersebut, teman-teman. Sehingga ketika teman-teman makan dalam porsi sedikit, lambung akan ngasih sinyal ke otak bahwa, loh, kok nggak kayak biasanya? Kok cuma sedikit aja? Itulah sebabnya banyak orang yang sudah kadung sulit sekali mengontrol pola makan, mau tidak mau, ya itu tadi, jadinya lambungnya dipotong supaya lebih kecil. Itu yang dilakukan oleh si Meli Guslow. Ya, kenapa? Karena stress reseptor ini secara tidak langsung juga akan berpengaruh terhadap keinginan makan teman-teman. Sekali lagi, hal ini disebabkan karena apa? Karena yang tadinya setiap hari masuknya segini, tiba-tiba teman-teman masuknya cuma segini, maka secara tidak langsung ya sistem pencernaan kita akan ngasih sinyal ke otak, loh kok volume makannya, kok porsi makannya nggak sebanyak yang seperti biasanya, kita masih butuh makanan nih. Nah, itulah sebabnya orang yang sangat sulit udah nggak bisa lagi mengontrol pola makan, mau tidak mau ya itu tadi, salah satu alternatifnya adalah memotong bagian lambungnya supaya jadi lebih kecil dan menampung makanannya juga jauh lebih sedikit. Sehingga apa? Sehingga baru makan sedikit aja udah kenyang. Nah, ya, itu yang namanya. Jadi ada komposisi makan, ada stress reseptor, dan yang ketiga adalah yang namanya leptin resisten. Jadi gini teman-teman semua ya. Kalau kita bicarakan pola makan, kemudian kita bicarakan rasa kenyang, rasa lapar, itu dipengaruhi oleh dua hormon. Walaupun banyak hormon yang bekerja, tapi yang lebih dikenal itu ada dua hormon. Hormon leptin sama hormon grelin. Hormon leptin itu untuk rasa kenyang. Sekali lagi, leptin kenyang. Grelin rasa lapar. Grelin itu diproduksi di sistem pencernaan kita. Jadi ketika sistem pencernaan kita dalam keadaan kondisi kosong, maka sistem hormon grelin akan diproduksi oleh tubuh, kemudian sampai ke otak sinyalnya, maka maka akan diproses sebagai kita butuh makan, lapar soalnya, ya. Ketika kita sudah makan dan segala macamnya, maka hormon grelin akan diturunkan produksinya, hormon leptin akan ditingkatkan produksinya, sehingga timbul sinyal kenyang. Ya, jadi leptin dan grelin kerjanya kurang lebih seperti itu, teman-teman. Nah, kalau grelin itu kan diproduksi oleh sistem pencernaan kita. Kalau leptin untuk rasa kenyang itu diproduksi oleh jaringan adiposa atau jaringan lemak. Maka dari itu ada istilah yang namanya leptin resisten. Leptin resisten itu apa? Leptin resisten itu adalah kondisi di mana tubuh sulit untuk mengenali rasa kenyang karena terlalu banyaknya produksi hormon leptin di dalam tubuh. Kok bisa banyak produksinya? Karena banyak jaringan lemak. Maka dari itu, kalau kita bicara tentang orang yang pengen turun berat badan, motivasi aja tidak cukup. Mereka sudah kenyang, tapi tubuh mereka bilang belum kenyang. Kok bisa? Karena teman-teman kita yang obesitas atau berat badan berlebih memiliki jaringan lemak yang cukup banyak. That's why teman-teman semua, itulah alasan kenapa kita bukan hanya fokus pada penurunan berat badan, tapi juga bagaimana mengurangi jumlah jaringan lemak di tubuh kita. Supaya apa? Supaya salah satunya adalah leptin resistensi ini tidak terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah, jadi makanya dari itu teman-teman sangatlah penting untuk kita memahami bersama bahwa
sebenarnya orang-orang atau teman-teman kita yang mau turun berat badan itu bisa aja mengontrol pola makan. Tetapi ada faktor fisiologis dalam dirinya, yang dalam hal ini adalah hormon, itu sangat-sangat sulit untuk dikontrol. Ya, sehingga keinginan mereka untuk makan terus itu disebabkan lebih karena faktor leptin resisten. Nah, seperti yang gambar di sini teman-teman bisa lihat bahwa ketika teman-teman naik berat badan, as you gain more fat, the number of fat cells increase as do leptin level. Semakin teman-teman naik berat badan, semakin bertambah jaringan lemak di tubuh teman-teman, semakin banyak juga produksi hormon leptin di tubuh teman-teman. Akibatnya apa? Akibatnya akan terjadi leptin resisten. Semakin banyak lemak yang tersimpan di tubuh kita, your body develop leptin resisten secara otomatis. Akibatnya apa? Sinyal kenyang akan terganggu. Ya, semakin banyak jaringan lemak, semakin banyak produksi leptin, semakin sulit untuk otak menerima sinyal kenyang di tubuh kita. That's why kalau teman-teman tanya, kenapa sih saya nih, coach, udah makan tapi masih sering lapar lagi? Ya, bisa jadi jaringan lemak di tubuh teman-teman masih banyak. Sehingga teman-teman lebih harus fokus bukan hanya pada berat badannya saja, tapi juga fokus pada jaringan lemak di tubuh teman-teman. Supaya apa? Supaya bisa meminimalisir terjadinya resistensi hormon leptin dan otak bisa menerima sinyal kenyang di tubuh teman-teman. Kok bisa? Bisa aja. Buktinya dulu mungkin teman-teman sangat sulit untuk bisa menerima rasa kenyang dan rasa lapar. Tapi sekarang teman-teman sudah lebih aware, teman-teman sudah tahu, oh ini udah kenyang, teman-teman sudah bisa mengontrol pola makan dan segala macam. Nah, jadi ada 3 tadi, kenapa saya sudah makan tapi masih lapar lagi. Yang pertama, mungkin saya makannya terlalu banyak karbo, protein dan seratnya kurang. Yang kedua, stress reseptor, mungkin karena saya sudah terbiasa dengan pola makan dan porsi makan yang banyak, kemudian tiba-tiba saya belajar untuk mengatur pola makan dan mengurangi porsinya, sehingga stress reseptor, otot-otot di sistem pencernaan saya masih kurang dan masih menyesuaikan dengan porsi makan yang saya lakukan. Atau yang ketiga, hormon leptin mengalami resistensi di tubuh kita, sehingga sinyal kenyang itu terganggu akibat terlalu banyaknya produksi hormon leptin di tubuh kita. Bagaimana caranya tadi? Solusinya adalah yang pertama, tambahkan protein dan serat dalam pola makan harian. Yang kedua, menyesuaikan diri, dalam hal ini butuh waktu, artinya keep going aja. Yang ketiga, artinya adalah mengurangi jumlah jaringan lemak di tubuh kita. Yang dalam hal ini adalah kita fokus pada fat loss. Nah, itu kan dari segi morfologi dan fisiologi di tubuh kita, teman-teman. Ada juga ternyata faktor yang disebabkan karena apa? Karena behavior. Karena perilaku yang kita sendiri lakukan, sehingga ngebuat tubuh kita jadi sulit untuk memproses sinyal kenyang. Ya, apa itu? Jadi behaviornya adalah, yang pertama adalah being distracted while eating. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa beberapa waktu ini banyak orang yang sering kali mendengungkan atau mengajak kita untuk mindful eating, ya. Karena ternyata teman-teman, ketika teman-teman lagi makan main HP, lagi makan nonton, lagi makan baca-baca koran atau baca-baca buku, atau lagi makan melakukan aktivitas-aktivitas yang lain, hal itu menyebabkan teman-teman sangat sulit untuk merasakan apa yang teman-teman makan pada saat itu. Jadi being present moment-nya teman-teman nggak dapat. Berapa kunyah, apa rasanya, seberapa lembut, seberapa wangi teksturnya, dan segala macamnya. Hal ini disebabkan karena kita terganggu dengan banyaknya aktivitas ketika kita makan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita makan dan teman-teman melakukan banyak aktivitas, maka sinyal kenyang yang diproduksi oleh lambung dan dikirimkan ke otak itu terganggu.
Maka dari itu penting banget untuk teman-teman mulai sekarang coba belajar melakukan aktivitas makan ya makan. Ya walaupun memang mungkin teman-teman banyak sekali aktivitas yang harus teman-teman lakukan dalam satu waktu, tapi untuk makan coba deh lebih ke mindful eating. Dalam hal ini lebih fokus pada makanan yang teman-teman makan. Ya, itu nomor 1 behavior. Yang kedua apa? Yang kedua ternyata teman-teman adalah eating too quickly, makan dengan cepat. Penelitian menunjukkan bahwa terlalu banyak atau terlalu cepat makan tend to feel less full than slow eater due to a lack of chewing and awareness which are linked to feeling of fullness. Bacanya. Mana bacanya? Catatan. Catatan English. Notes. Nah, jadi teman-teman penting sekali untuk teman-teman bukan hanya fokus pada makanan yang teman-teman makan, tapi juga slow eater, kunyah. Ya, kalau di agama Islam kan makanya dibilang bahwa makan secara perlahan, nikmati, kunyah sampai teman-teman merasakan rasa kenyang. Nah, jadi nomor 1 tadi apa? Makannya fokus, nomor 2 makannya secara perlahan. Ya dikunyah. Intinya teman-teman lebih enjoy dengan makanan yang teman-teman makan. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga adalah feeling stress. Ternyata teman-teman, ketika teman-teman level stresnya meningkat, secara tidak langsung hormon kortisol atau hormon stres itu juga akan meningkat. Dan menyebabkan yang namanya rasa lapar dan nafsu makan atau keinginan makan, craving, itu juga meningkat. Ketika teman-teman dalam kondisi stres, coba lakukan beberapa langkah atau beberapa strategi yang teman-teman bisa lakukan untuk meminimalisir level stres teman-teman. Ya, ada banyak caranya, tiap orang beda-beda. Ada yang pakai yoga, ada yang meditasi, ada yang rehat sejenak, ada yang inhale exhale, dan masih banyak lagi. Intinya adalah coba teman-teman belajar untuk meminimalisir stres level teman-teman, sehingga apa? Sehingga hormon kortisol juga menurun, dan akibatnya apa? Keinginan untuk makan berlebih, rasa lapar yang tidak tertolong itu bisa diminimalisir. Ya. Kemudian yang keempat adalah exercising a lot, overtraining. Ya. Orang-orang yang terlalu memaksakan dirinya untuk olahraga terus setiap hari berkali-kali secara tidak langsung akan ngebuat tubuh memberi sinyal we need more energy. Maka dari itu ya harus makan. Padahal kita udah makan, masih kenapa? Karena bisa aja nih teman-teman, kita pada saat olahraga bakar kalori yang cukup banyak, tapi kita masukin kalorinya cukup sedikit sehingga apa? Sehingga tubuh akan kasih sinyal lapar terus, ya. Maka dari itu teman-teman perlu melakukan pengaturan pola makan sebelum olahraga, selama olahraga, dan sesudah olahraga. Supaya apa? Supaya rasa lapar itu tidak muncul setiap hari ketika teman-teman berolahraga. Ya. Kemudian yang keempat, kurang tidur. Kurang tidur, ya. Ketika teman-teman kurang tidur, secara otomatis level grelin itu juga akan terganggu. Ingat grelin apa tadi? Rasa kenyang. Nah, jadi kalau kurang tidur, besoknya biasanya teman-teman akan lapar terus. Dan keinginan untuk makan tuh lebih tinggi dibanding kalau teman-teman pola tidurnya teratur. Maka dari itu, makanya saya bilang bahwa untuk bisa dapetin hasil maksimal dalam program, itu bukan hanya tentang pola makan, bukan hanya tentang olahraga, tapi juga tentang manajemen stres, bagaimana tentang pola tidur, sehingga ke semua faktor ini itu bisa berkolaborasi dan membantu teman-teman mencapai berat badan ideal teman-teman. Ya. Dan yang berikutnya adalah not eating enough food. Nah, ini kalau misalnya dietnya ekstrim, makannya cuma 500 kalori, 800 kalori, makan sehari sekali, otomatis lah pasti lapar, ya. Dan yang terakhir adalah high blood sugar and insulin resistant. Ini biasanya bagi teman-teman kita yang sudah mengalami namanya diabetes, keinginan untuk makan akan jauh lebih sering dibanding kalau misalnya gula darahnya normal dan hormon insulinnya juga normal. Nah, jadi kurang lebih itulah alasan teman-teman
kenapa kita sudah makan tapi masih rasa lapar itu muncul. Ada karena faktor fisiologi di tubuh kita, dalam hal ini adalah komposisi makan, stress reseptor otot di sistem pencernaan, dan yang ketiga adalah hormon leptin yang resisten. Kemudian ada faktor behavior, mindful eating, kemudian makan terlalu cepat, kemudian kurang tidur, level stres, terlalu banyak olahraga, dan masih banyak lagi faktor-faktor lain yang membuat kita jadi sulit untuk mengontrol rasa lapar. Ya, jadi intinya adalah kalau lapar itu teman-teman harus bisa bedain apakah ini memang beneran lapar atau hanya lapar palsu aja. Ada banyak hal yang ngebuat lapar palsu itu bisa muncul. Salah satunya apa? Salah satunya adalah sudah makan tapi masih lapar. Bisa aja itu lapar palsu. Caranya gimana? Tipsnya coba minum air putih atau teman-teman cari aktivitas kegiatan lain sehingga pikiran atau fokus konsentrasi teman-teman lebih lebih mengarah ke hal yang lain daripada kalau teman-teman hanya mager, sedentary, segala macam, itu biasanya pikirannya fokusnya mencari makan dan mencari yang lain, ya. Jadi intinya itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Yang paling penting adalah bukan menghilangkan rasa lapar, bukan dalam hal ini adalah menekan rasa lapar, tapi bagaimana kita bisa mengontrol rasa lapar yang muncul ketika kita melakukan program diet. Ya, sekali lagi penting banget untuk memenuhi kebutuhan asupan protein dan serat. Kemudian fokus pada behavior kita, dalam hal ini adalah bagaimana teman-teman sadar betul bahwa pola makan terkait mindful eating, pola makan terkait makan dengan perlahan, kemudian manajemen stres, terus pola tidur dan olahraga itu juga menjadi salah satu faktor yang akan membantu teman-teman untuk mengontrol rasa lapar yang muncul ketika teman-teman sudah makan. Itu saja dari saya teman-teman, terima kasih atas waktunya. Kita akan ketemu lagi di sesi breakfast virtual berikutnya, dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Have a nice day, enjoy your quality time with your family, taati protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.